Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari triwulan yang ketiga ya pendeta. Seperti biasa saudara-saudara, sebelum pendeta menjelaskan pelajaran kita, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kiranya ya Tuhan Engkau mengurapi masing-masing kami, sehingga apa yang akan kami pelajari sebentar itu dapat benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga ini judulnya kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Pemirsa, ketika hati kita dihangatkan oleh kasih Kristus dan kita diubahkan oleh anugerahnya, maka akan ada satu kekuatan yang luar biasa dalam kesaksian pribadi kita. Ya, mungkin orang-orang akan memperdebatkan teologi yang kita miliki atau penjelasan yang kita berikan terhadap sebuah ayat Alkitab. Tetapi saudara-saudara, ketika kesaksian pribadi kita membuat seseorang memiliki harapan, kedamaian, dan tujuan di dalam hidup orang itu, maka walaupun orang itu adalah orang yang skeptis atau yang kurang percaya, maka orang tersebut dapat dipengaruhi oleh kuasa Injil. Dan saudara-saudara, kesaksian pribadi yang seperti itulah yang dibutuhkan dan dirindukan oleh dunia. Jadi pelajaran kita pada minggu ini kita akan melihat bagaimana kesaksian pribadi orang per orang yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Baik saudara-saudara, kita akan masuki pelajaran yang pertama dengan judul Saksi yang tidak mungkin. Saksi yang tidak mungkin. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, di situ ada seseorang yang kerasukan roh jahat di satu daerah namanya Gerasa. Orang yang kerasukan roh jahat itu dikenal oleh orang banyak di tempat itu, di daerah itu. Tetapi orang yang kerasukan roh jahat itu telah menanamkan rasa takut. Jadi orang banyak takut kalau bertemu dengan orang itu, karena orang yang kerasukan roh jahat itu dia mempunyai perilaku yang kasar dan perilaku yang tidak terduga. Makanya orang takut ketemu dengan orang yang kerasukan roh jahat itu. Tetapi saudara-saudara, di dalam cerita itu dengan belas kasihannya Tuhan kita Yesus memulihkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Dan saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-9, di situ dikatakan roh jahat yang ada di dalam hidup diri orang itu bukan cuma satu, tetapi banyak sekali, karena itu disebut di dalam ayat 9 itu disebut dengan legion, karena banyak roh jahat yang ada di dalam orang itu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-13, akhirnya roh jahat itu Tuhan Yesus izinkan untuk menguasai kawanan babi-babi yang ada di sekitar situ. Karena memang Yesus katakan suruh keluar itu roh-roh jahat yang ada di orang tersebut. Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-14 dari Markus pasal 5 itu, ketika penduduk daerah Gerasa mendengar cerita daripada penjaga babi, bagaimana Yesus telah mengusir roh jahat dari orang itu, tapi roh jahat itulah pergi ke babi-babi itu, maka di ayat yang ke-15, orang-orang yang mendengar cerita itu, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk. Sementara duduk, dia sudah berpakaian dan dia sudah apa? Dia sudah waras lagi. Orang yang tadinya kerasukan legion itu sudah normal
kembali. Mereka lihat. Jadi mereka yang tadinya berusaha untuk bikin susah Yesus, akhirnya malah mereka takut, ya. Maka takutlah mereka akan apa yang mereka lihat pada saat itu. Dan di ayat yang ke-17 itu, ya, mereka akhirnya marah karena Yesus mengizinkan roh jahat itu apa? Pergi ke kawanan babi-babi, dan akhirnya babi itu apa? Terjun ke jurang itu. Jadi mereka di ayat 17, ya, di situ dikatakan mereka mendesak Yesus supaya Yesus apa? Meninggalkan daerah mereka. Dan saudara-saudara, pendek kita, orang yang sudah dipulihkan oleh Yesus itu, dia meminta kepada Yesus supaya kalau boleh Yesus perkenankan, dia boleh ikut. Dia mau menyertai Yesus. Tetapi di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada orang yang sudah dipulihkan dari kerasukan roh jahat itu, dia katakan begini, Yesus katakan kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh siapa? Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau. Jadi akhirnya saudara-saudara, orang yang sudah dipulihkan itu, dia pulang ke kampungnya, dia membagikan kesaksiannya, bukan cuma di kampungnya, tetapi Alkitab dan juga pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan dia menyaksikan itu di daerah Dekapolis. Jadi ada 10 kota di situ, daerah, dia menyaksikan bagaimana kuasa Allah, ya, anugerah Allah terhadap kehidupan dia. Saudara-saudara, jadi seperti judul pelajaran yang pertama dikatakan itu, Allah sering menggunakan saksi yang tidak mungkin, ya. Tetapi saksi itu, orang itu telah diubahkan oleh kasihnya untuk membuat perbedaan di dunia ini. Jadi saudara-saudara, jangan heran, jangan terkejut. Ada orang-orang yang kita anggap tidak mungkin, akhirnya Tuhan sudah ubahkan, lalu dia menjadi saksi bagi Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kita bisa dapat di pelajaran yang pertama berdasarkan Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 itu adalah Allah sering menggunakan apa? Saksi yang tidak mungkin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang diubahkan oleh kasih Yesus untuk membuat perbedaan di dunia ini. Baik, kita lanjut pelajaran yang kedua dengan judulnya mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Jadi saudara-saudara, kalau kita buka di dalam Markus pasal 16, ya, pasal terakhir itu di buku Markus, ayat 1 sampai ayat yang keempat, di situ diceritakan pada hari Minggu pagi benar, ya. Ada 3 perempuan di situ catat, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan juga Salome, di mana mereka ini bergegas ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi-pagi benar. Sesampainya mereka di kubur, mereka tahu di kubur itu ditutup oleh batu besar. Tetapi sesampainya mereka dikubur, mereka melihat bahwa batu besar itu sudah apa? Terguling. Lalu karena sudah terbuka itu kubur, batu yang besar itu terguling, mereka masuk ke dalam kubur. Dan di dalam kubur itu mereka, khususnya di ayat 5 dan 6, mereka melihat malaikat dalam rupa orang muda yang memakai jubah putih. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Lalu malaikat itu menyatakan kepada 3 perempuan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Membaringkan siapa? Yesus. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 7, saudara-saudara, malaikat itu menyuruh ketiga perempuan ini untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus. Dan kalau kita baca di kitab Matius pasal 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, jadi ketiga perempuan ini mereka bergegas pulang, ya, berlari cepat-cepat kalau kita baca di ayat yang ke-8 itu, untuk memberitakan kabar tersebut, kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di tengah jalan rupa-rupanya mereka bertemu dengan siapa? Yesus yang telah dibangkitkan, maksud saya.
Tetapi sayangnya saudara-saudara, pada saat mereka tiba di mana murid-murid berkumpul, mereka sampaikan tentang kabar itu. Kembali di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-11, setelah perempuan-perempuan ini bercerita tentang kebangkitan Yesus, sayangnya murid-murid di ayat 11 itu, Markus 16, murid-murid tidak percaya. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kita bisa dapat dari pelajaran yang kedua, khususnya dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dan juga Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yaitu sebagaimana para perempuan yang bergegas pulang, yang berlari cepat-cepat untuk memberitakan kebangkitan Yesus, maka begitu juga seharusnya kita, ya. Kita harus bergegas untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Lalu sebagaimana juga dengan murid-murid tidak percaya mengenai berita kebangkitan pada saat itu, maka jangan heran pada saat kita menyampaikan tentang Injil, tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus, akan juga ada orang-orang yang tidak percaya dan menerima pekabaran tersebut. Jadi jangan heran. Itulah pelajaran kita yang kedua. Kita lanjut ke pelajaran yang ketiga. Judulnya kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2, Kisah pasal 4, di situ kita lihat bagaimana umat Tuhan yang dalam tanda petik meledak di dalam pertumbuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41, di situ dikatakan ada 3.000 orang, 3.000 jiwa yang bergabung. Oh, luar biasa, 3.000. Ya. Lalu di dalam Kisah pasal 4 ayat 4, di situ dicatat ada 5.000 jiwa bergabung. Wah, sangat luar biasa pada saat itu. Dan ledakan pertumbuhan daripada umat-umat Tuhan pada saat itu membuat para pemimpin dan tua-tua orang Yahudi serta imam-imam, mereka akhirnya menyadari akan ledakan pertumbuhan daripada orang Kristen pada saat itu, ya, umat-umat Tuhan. Akhirnya tua-tua orang Yahudi, tua-tua dan juga imam-imam, mereka memanggil Petrus dan Yohanes untuk menghadap Mahkamah Agung, sebagaimana kita bisa baca di dalam Kisah pasal 4, ya. Mahkamah Agama, bukan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Tetapi pada saat tua-tua pemimpin orang Yahudi, para imam bertemu dengan Petrus dan Yohanes, mereka heran melihat perubahan dari orang-orang yang mereka ketahui dua orang ini bukanlah orang yang terpelajar. Tetapi mereka heran bahwa dua orang ini, Petrus dan Yohanes, telah diubahkan oleh anugerah Tuhan. Jadi Petrus, seorang nelayan yang suka berbicara keras, itu diubahkan oleh anugerah Tuhan. Yakobus dan juga Yohanes yang sulit mengendalikan amarah mereka, diubahkan juga oleh anugerah Tuhan. Thomas, seorang yang skeptis, seorang yang kurang percaya, juga diubahkan oleh anugerah Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, banyak juga orang-orang yang Tuhan ubahkan oleh anugerahnya. Dan saudara-saudara, orang-orang yang telah diubahkan oleh anugerah Tuhan ini, di dalam ayat inti kita, ya, tadi dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, mereka tidak dapat diam untuk menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan kepada apa? Kepada orang lain. Jadi apa yang dia sudah rasakan dalam hidupnya, maka itulah dia sampaikan. Gak bisa ditutup mulut mereka. Mereka tidak bisa diam. Dan ini membuat perbedaan. Tidak hanya di dalam hidup mereka secara pribadi, tetapi itu juga dapat membuat perbedaan bagi dunia. Jadi pelajaran penting yang ketiga, apakah yang membuat perbedaan hidup seseorang maupun kehidupan di dunia ini? Apa yang membuat perbedaan ini? Saudara-saudara, yang membuat perbedaan hidup seseorang dan kehidupan dunia ini adalah perubahan hidup oleh karena anugerah
kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Judulnya membagikan pengalaman kita. Membagikan pengalaman kita. Jadi ini pelajaran yang keempat dengan pelajaran sebentar yang terakhir itu masih ada hubungan ceritanya berdasarkan Kisah pasal 26. Jadi di dalam Kisah pasal 26 ini hamba Tuhan Rasul Paulus dia berdiri di hadapan Raja Agripa, ya, di depan hadapan Raja Agripa dan memberikan kesaksian tentang hidupnya pada mulanya, ya, sebagai seorang penganiaya pengikut Yesus. Kemudian dia memberikan kesaksian hidupnya setelah mengalami pertobatan dan menjadi pelayan dan juga saksi bagi Yesus. Dan di dalam cerita itu hamba Tuhan ini membagikan imannya, ya, membagikan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, membagikan iman kita atau bersaksi selalu merupakan pengalaman yang dinamis. Di mana di dalam bersaksi itu kita menceritakan kisah tentang apa yang telah dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus, baik di masa lalu maupun di dalam kehidupan kita sekarang ini, dan juga apa yang akan Yesus lakukan bagi kita di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi sederhananya saudara-saudara, bersaksi itu adalah membagikan pengalaman kita pribadi tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, atau kita menyaksikan perjumpaan pribadi kita dengan Allah yang penuh anugerah yang menakjubkan dalam hidup kita di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Jadi pelajaran penting yang keempat ini, apa sih yang dimaksudkan dengan bersaksi? Saudara-saudara, bersaksi adalah membagikan pengalaman pribadi kita tentang anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita di masa lalu, sekarang, dan juga masa selanjutnya ataupun masa-masa di depan ini. Kita akan mengakhiri pelajaran kita, pelajaran terakhir dengan judulnya Kuasa Kesaksian Pribadi. Kuasa kesaksian pribadi. Jadi saudara-saudara, tadi di hari pelajaran sebelumnya dikatakan bahwa Rasul Paulus ini bertemu dengan Raja Agripa, ya. Jadi Raja Agripa ini adalah raja terakhir. Kalau kita baca di Seventh-day Adventist Bible Commentary volume yang ke-6 halaman 436, di situ dikatakan Raja Agripa yang dimaksudkan ini adalah raja terakhir dari raja-raja orang Yahudi, orang Makabe, dan dari rumah Herodes. Ya, Agripa mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi dalam hatinya dia adalah seorang Romawi. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di di sejarah, kita bacalah di Wikipedia, maka Raja Agripa yang dimaksudkan ini adalah Raja Herodes Agripa yang kedua. Dia adalah buyut daripada Herodes yang pertama, Herodes Agung. Ini buyutnya dia. Herodes Agripa yang kedua. Dan di dalam cerita di dalam Kisah pasal 26 ini, Raja Agripa ini adalah orang yang sebenarnya yang seorang yang skeptis, seorang yang acuh tak acuh terhadap sebuah kebenaran sebenarnya. Dan kalau Paulus sebaliknya, kita lihat dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipenuhi dengan iman, dia berkomitmen dengan kebenaran dan semangat dalam membela kebenaran. Jadi di dalam persidangan itu, di dalam Kisah pasal 26, Paulus meminta untuk berbicara dan dia menerima izin, mendapatkan izin daripada Raja Agripa. Dan di dalam ayat yang ketiga di Kisah pasal 26 itu, hamba Tuhan ini sangat ramah kepada Raja Agripa dengan menyebutnya sebagai seseorang. Jadi dia sebut ini Raja Agripa ini seseorang yang tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Lalu kesaksian Paulus tentang
bagaimana Yesus mengubah hidupnya ini di ayat yang ke-28 memiliki dampak yang besar pada Raja Agripa yang mendengarkan kesaksian Paulus. Oleh karena itu, kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat, ya, maksudnya dari orang yang yang memulai mempunyai kesaksian itu memiliki kehidupan yang benar-benar bertobat, maka kesaksiannya itu memiliki pengaruh yang luar biasa pada orang lain. Jadi pelajaran penting yang terakhir, apakah yang membuat orang lain dapat menerima kebenaran tentang Yesus? Saudara-saudara, kesaksian pribadi dari pertobatan hidup kita adalah satu kuasa yang dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain untuk menerima kebenaran tentang Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan telah melakukan sesuatu yang baik, dan itu merupakan anugerah Tuhan, baik di masa lalu, sekarang, dan kami yakin di masa yang akan datang. Biarlah pengalaman pribadi yang kami telah terima dari Engkau Tuhan, itu dapat menjadi kesaksian hidup di dalam kehidupan pribadi kami. Dan biarlah kesaksian itu adalah satu kesaksian yang penuh dengan kuasa, dapat menuntun orang lain menerima kebenaran tentang Yesus dan kasih-Nya. Memberkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.